Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Anandika Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis tentang naratif, speech art theory, dan Frankfurt School. Oke, lanjut ke next berikutnya. Yang pertama, naratif. Pengarang naratif yang bernama Walter Fisher berasal dari Iowa University, USA. Selanjutnya, naratif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, paradigma interpretif. Yang kedua, tradisi komunikasi yaitu retoris. Dan yang terakhir, komunikasi yaitu publik. Konsep dasar Fisher. Konsep dasar Fisher yang pertama, manusia pada dasarnya bercerita. Manusia seorang pencerita. Manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Yang kedua, narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai cara untuk menjelaskan. Dan yang terakhir, narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Selanjutnya, naratif. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Konsep dasar Fisher selanjutnya, pergeseran paradigma, sebuah perubahan signifikan dalam cara orang-orang memandang dunia dan arti dunia. Posisi logos dan mitos, Aristotelian versus Fisher atau naratif. Paradigma naratif menggeser kontroversi, logis dan mitos, dualisme, lebih menyatu mencakup sains, filosofi, cerita, mitos, dan logika. Paradigma naratif menyajikan alternatif daripada paradigma rasional tanpa menegasi rasionalitas tradisional. Selanjutnya, asumsi naratif. Manusia bersifat pencerita. Keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita, dan kita harus memilih. Jenis kohersi. Kohersi struktural sejauh mana alur cerita memiliki alur yang berjalan dengan lancar atau membingungkan. Kohersi material, sejauh mana konkurensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang saling berhubungan. Koherensi karakter logis, mengacu pada tingkat kepercayaan pada karakter-karakter dalam cerita, membantu memahami bagaimana pengetahuan makna dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Oke, next, speech art theory. Pengarang speech art theory yaitu John L. Austin dan John Searle. Pengertian speech art theory. Latar belakang teori ini hendak melawan pemikiran positivisme logis yang mengatakan bahwa sebuah ucapan bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan dengan positif dengan realitas Austin. Yang kedua, proses komunikasi seharian dapat mempengaruhi pendengar dan mengubah realitas sosial. Dan yang terakhir, mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga melakukan tindakan. Jika ucapan telah dilakukan, maka kewajiban moral pembicara untuk melakukan apa yang dikatakan. Pemikiran John Austin. John Austin dari Oxford University membedakan speech art dalam dua kategori, yaitu performatif dan konstantif. Ucapan konstantif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kata objektif. Rujukan kita adalah fakta yang bisa diverifikasi benar salahnya. Sedangkan performatif, ketika mengucapkan sebuah kata tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun kita terlibat di dalamnya melakukan performa atau action. Jenis ucapan. Longitudinary act, tindakan mengatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Selanjutnya, verdicivitis. Jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah keputusan. Dan yang terakhir, exercitivitis. Jenis ucapan yang memiliki efek karena
yang mengucapkan punya otoritas atau kekuasaan. Pemikiran Searle. Searle percaya bahwa makna dari tindak tutur tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya konteks. Kalimat dalam konteks atau token mengekspresikan proporsi. Konsep Searle. Tindakan bicara atau tindakan ilokus unit dasar bahasa. Produksi token dalam konteks tindak tutur, bukan kata, jenis kalimat, atau teori. Referensi niat pembicara dengan pemahaman dengan deskripsi yang benar dari ucapan mereka. Tindak ujaran. 1. Pengucapan termasuk intonasi. 2. Pengucapan suatu kalimat untuk mengungkapkan sesuatu. 3. Menggunakan tindak ujaran untuk membangkitkan tanggapan. Dan yang terakhir, ada konsekuensi, perilaku, atau tindakan dari orang lain. Dan analisis yang terakhir yaitu Frankfurt School. Perkembangan pembebasan dari cengkeraman alam. Penjelasannya, pengetahuan yang dihasilkan semu bukan realitas sesungguhnya, yaitu realitas. Karakteristik teori kritis ada 3, yaitu yang pertama, mempercayai pentingnya memahami pengalaman hidup manusia berdasarkan konteksnya. Yang kedua, menjelaskan kondisi sosial dan kuasa opresif yang tersembunyi. Dan yang terakhir, teori ini tidak memisahkan dirinya dari praksis mendorong transformasi masyarakat, dan transformasi masyarakat dilakukan dengan praksis. Teori kritis dan cabang-cabangnya. Yang pertama ada Marxism, yang kedua ada Frankfurt School of Critical Theory, yang ketiga ada Postmodernism, yang keempat ada Cultural Studies, yang kelima ada Post-Structuralism, yang keenam ada Postcolonialism, yang terakhir ada Feminism. Pemikiran Frankfurt School. Tokoh-tokoh Frankfurt School memproduksi ide tentang teori-teori kritis tentang budaya massa, komunikasi dalam reproduksi sosial, dan dominasi. Model kritis kajian budaya Cultural Studies yaitu menganalisis proses produksi budaya, ekonomi politik, politik tentang teks budaya. Frankfurt School. Teori kritis mazhab Frankfurt merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Teori kritis tidak menelan mentah-mentah pemikiran Marx yang dinilainya sangat deterministik ekonomis, sehingga mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxism. Teknologi and Culture. Aliran Frankfurt memusatkan perhatian pada teknologi dan budaya, menunjuk bagaimana teknologi menjadikan kekuatan utama produksi dan cara formatif organisasi dan kontrol sosial. Dalam ranah budaya, teknologi menghasilkan budaya massa yang membiasakan individu untuk menyesuaikan diri dengan pola pikir dan perilaku yang dominan, dan dengan demikian menyediakan instrumen kontrol dan dominasi sosial yang kuat. Kritik atas teori kritis. Teori kritis adalah salah satu teori yang mencakup memberi pengaruh sangat signifikan dalam perkembangan teori-teori ilmu sosial pada abad ke-19. Teori kritis tak hanya sekedar menjadi perbincangan teoritis akademik di kampus, tapi ia menjadi inspirasi bagi individu dan kelompok organisasi dalam melakukan gerakan sosial untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan. Kepentingan dan pengetahuan. Ide-ide seringkali berfungsi memberikan arah kepada tindakan-tindakan. Ide-ide merupakan motif pembenaran atas tindakan, apa yang pada tingkat tertentu disebut rasionalisasi, pada tingkat kolektif dinamakan ideologi. Oke, itulah jadi penjelasan teori tentang speech art theory, naratif, dan Frankfurt School. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.